Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi kajian Kitab Al-Wajiz yang akan dibawakan oleh Ustadz Ma'ruf Nur Salam. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para dokter sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bermajelis taklim, dan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz masih melanjutkan Kitabul Jumu'ah, kumpulan bab yang berkaitan dengan Jumatan. Kita sampai Adabu Yaumil Jumu'ah, adab-adab atau tuntunan-tuntunan pada hari Jumat. Yustahabbu likulli man arada syuhudal Jumu'ati ayya'mala bima fi hadhil ahadits. Disunnahkan bagi orang yang ingin Jumatan, maksudnya orang yang menghendaki Jumatan karena dia berkewajiban Jumatan, maka disunahkan hal-hal seperti yang tercantum di dalam hadis di bawah ini. An Salman al-Farisi, dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a minat tuhri. Tidaklah seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat lalu bersuci dan menggunakan wewangian, wa yadahinu min tuhnihi, dan pakai minyak rambut, au yamassa min thiybi baitihi, atau pakai minyak wangi di rumahnya, thumma yakhruju fala yufarriqu baina tsnain, lalu keluar menuju ke masjid dan tidak memisah antara dua orang yang ada di masjid, thumma yusalli ma kutiba lahu, lalu sholat seperti apa yang diajarkan kepadanya, thumma yunsitu idza takallama al-imam, lalu diam apabila imam mulai berkhutbah, illa ghafara lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali sungguh akan diampuni antara Jumat itu sampai Jumat lainnya. Yang diambil pelajaran di sini ada tuntunan-tuntunan yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, mandi pada hari Jumat. Nah, mandi pada hari Jumat, dan di dalam bab mandi dulu ulama berbeda pendapat, mandi hari Jumat itu wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan itu bagi yang punya kewajiban atau bagi yang menghadiri Jumatan. Bagi yang menghadiri Jumatan berarti disyariatkan mandi. Lah kalau tidak menghadiri Jumatan, apa boleh? Lah kan memang ada orang-orang yang tidak harus Jumatan, misalnya musafir atau wanita, kan tidak harus Jumatan. Jadi yang disyariatkan mandi adalah yang menghadiri Jumatan. Adapun hukum mandi
Ya, ada perselisihan di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Intinya mandi itu nyata syariat, perselisihan hanya pada hukumnya, gitu ya. Lalu pakai minyak wangi, bersuci dulu, bersuci. Artinya angkat ke masjid sudah dalam keadaan punya punya wudhu. Ya, terus punya pakai minyak rambut, pakai minyak wangi. Lalu tidak boleh memisah orang yang sudah hadir duluan. Jadi misalnya ada yang sudah di masjid orang, tidak boleh dia memisah di tengah-tengah. Kecuali kalau memang dia sendiri tidak tidak berdua, maksudnya orang ini tidak rapat atau tidak sambung. Ya, jadi misalnya yang pertama orang orang itu duduk terus sebelah temannya itu sebelahnya cukup mundur sehingga itu masih bisa masuki. Ya, kalau gitu nggak apa-apa, itu tidak memisah namanya, tapi memang ada ruangan yang layak untuk ditempati. Berikutnya, summa yusalli wa kutibalahu, lalu sholat seperti apa yang diajarkan. Nah, yang diajarkan adalah sholat mutlak tanpa dibatasi rakaatnya sampai khotib naik mimbar. Sampai khotib naik mimbar. Jadi itu tuntunan yang ada, gitu. Lalu mendengarkan khutbahnya imam, nggak berkata apapun. Nah, itu tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan di dalam hadis ini. Wa Nabi Sa'id, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu an qala man kita salah yaumal jumu'ah, siapa yang mandi hari Jumat, walaisa wala bisa min ahsani thiyabihi, dan memakai pakaian yang paling bagus. Nah, berarti ini termasuk tuntunan di hari Jumat bagi yang Jumatan memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Tidak harus beli, tapi yang sudah ada hendaknya Jumatan itu memilih pakaiannya yang termasuk paling bagus yang dimiliki. Wa massa min tibin ingkana indahu, dan pakai minyak wangi jika dia punya. Nah, ini minyak wangi tadi di hadis yang di atas sudah disebut. Ya. Adapun yang belum disebut di sini pakai baju yang bagus. Summa atal jumu'ata falam yatakhatta anaqan nasi. Lalu mendatangi Jumatan dan tidak melangkai pundak orang. Nah, berarti kalau yang duduk itu sudah cukup rapat, dia tidak perlu melangkah antara dua orang karena apa? Nanti akan melangkai pundak orang. Itu. Summa shallama kutibalahu. Lalu sholat sudah ada tadi di atas. Summa ansata idza kharaja imamuhu hatta yafrugha min sholatihi. Lalu diam apabila imam sudah datang sampai selesai sholat, karena kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha, maka akan menghapuskan dosa antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Yang diambil dari hadis yang kedua ada tambahan tuntunan yang di hadis pertama tidak disebut, yaitu pakai pakaian yang paling bagus. Ya. Jadi mandi, bersucinya di rumah, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut. Nah, ditambah satu lagi pakai pakaian yang paling bagus. Nah, kemudian eh, di hadis yang pertama tidak memisah antara dua orang, di hadis yang kedua tidak melangkai. Nah, kalau itu dianggap beda, ya kalau gitu dua-duanya harus diperhatikan. Di samping tidak boleh duduk di antara dua orang yang rapat, juga tidak boleh melangkai. Gitu. Misalnya dia maju ke depan terus melangkai, tidak boleh. Nah, mendengarkan khutbah sampai selesai, apabila tuntunan itu dilakukan, maka mendapatkan ampunan antara Jumat itu dan Jumat yang lain. Di hadis yang pertama teksnya Jumat yang lain, kalau di hadis yang kedua antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Itu. Yang ketiga, maksudnya ini masih di bagian pertama, tapi hadisnya hadis yang ketiga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kana yaumul jumu'ati, apabila pada hari Jumat, karena ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubun. Maka di setiap masjid, pintu masjid itu ada malaikat yang menulis. Yaktubunan nasa ala qadri manaziluhumul awal fil awal. Menulis orang yang datang itu sesuai dengan kedatangannya. Yang pertama, kemudian berikutnya. Itu. Fa'idha jalasal imamu tawawus suhufa. Apabila imam sudah datang lalu duduk di mimbar, maka lembaran yang ditulis oleh malaikat yang di pintu itu ditutup. Jadi lembaran, gampangannya kalau ditulis di buku, bukunya ditutup, sudah nggak nulis lagi. Waja'u yastami'u dzikra. Lalu malaikat itu pun hadir untuk mendengarkan khutbah. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi di badana. Orang yang hadir awal, gitu. Orang golongan yang hadir awal, gitu, itu seperti korban unta. Summa kalladzi yuhdi baqarah. Kemudian berikutnya seperti korban sapi. Summa kalladzi yuhdi kabsya. Lalu berikutnya seperti yang korban kambing. Summa kalladzi yuhdi dajaja. Kemudian berikutnya seperti yang korban ayam. Summa kalladzi yuhdil baydah. Kemudian berikutnya seperti yang korban telur. Jadi ini bukan malaikat yang mencatat semua perbuatan akan dicatat, bukan itu. Tapi ini malaikat khusus yang apabila di hari Jumat ada di pintu masjid mencatat kehadiran orang yang datang duluan dan berikutnya. Pemahamannya ini bukan orang pertama, orang kedua, bukan gitu, tapi golongan pertama. Bisa jadi golongan pertama itu nggak sampai penuh satu soft, bisa jadi golongan pertama itu bisa beberapa soft. Nah jadi itu. Jadi intinya ini termasuk rombongan pertama. Misalnya sekedar misal, rombongan pertama itu misalnya gampangannya masih cukup lama dari datangnya imam. Terus yang kedua misalnya imam sudah mepet dengan kehadiran imam, dia baru datang. Nah kemudian golongan ketiga berikutnya dan berikutnya. Intinya bukan, kebanyakan pemahaman ulama ini bukan satu orang enggak. Sehingga akhirnya cuma 5 orang yang pertama kali hadir itu seperti korban unta, orang yang kedua seperti korban kambing. Maksudnya seperti itu, maksudnya mendapatkan pahala seperti. Nah jadi itu. Nah dan eh, kita bersyukur dan juga berdoa mudah-mudahan betul-betul pemahaman kebanyakan ulama itu yang betul di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena kalau sesuai dengan pemahaman kebanyakan ulama berarti nggak hanya satu di setiap masjid yang eh, gampangannya dicatat sebagai orang pertama mendapatkan pahala seperti kurban unta. Tapi rombongan pertama, golongan pertama. Nah, dan bisa jadi golongan pertama itu bisa 1 jam. Misalnya begini, di Masjidil Haram jam 8 itu sudah Jumatan. Gitu. Jam 9 gitu, sudah hampir penuh. Kalau kondisinya itu bukan kondisi ramai, jam 10 itu sudah pasti nggak bisa masuk. Tapi kalau kondisi ramai itu bisa jam setengah 10, bisa jam 9 itu sudah nggak bisa masuk. Kenapa? Di dalam sudah penuh, terus yang jaga sudah akhirnya ngarahkan sholat di halaman. Nah jadi itu. Nah eh, kalau cuma satu sedikit sekali itu ya. Karena hadisnya di setiap masjid, nah yang duluan. Nah yang datang duluan itu satu atau golongan yang datang duluan. Nah
Itu tadi itu jadi banyak ulama yang menjelaskan bukan orang pertama tapi golongan pertama. Nah, berikutnya zikir-zikir dan doa-doa yang disunahkan di hari Jumat. Jadi istilahnya ada zikir khusus dan ada zikir umum. Zikir umum itu tidak dipatok. Nah, bisa jadi zikirnya juga tidak dipatok hari zikir ini dan juga waktunya tidak dipatok waktu ini. Nah, tapi ada zikir khusus, itu bacaannya khusus, kadang bukan bacaannya yang khusus tapi waktunya yang khusus, kadang bukan waktunya yang khusus tapi tempatnya yang khusus. Nah, misalnya begini, naik kendaraan. Nah, kapanpun waktunya, yang penting naik kendaraan itu doanya. Nah, itu berarti bukan waktu, tapi ketika orang itu sedang naik kendaraan diperintahkan untuk doa. Nah, atau zikir pagi, sore. Nah, itu. Nah, baik dia di rumah maupun di jalan maupun kondisinya kayak apa, ada tuntunan zikir pagi, ada tuntunan zikir sore. Nah, di sini zikir dan doa yang disunahkan di hari Jumat. Yang pertama, al-iktsaru minas sholati wa salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintah memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintah memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salim ala Muhammad. Itu sudah salawat dan salam. Gitu. Nah, apa boleh teks-teks yang lain? Yang penting maknanya benar, dan intinya adalah salawat dan salam. Apabila mengikuti teks di dalam hadis itu juga benar ya. Dan termasuk yang panjang, yang sahih adalah yang dikenal dengan salawat Ibrahim atau salawat yang biasa dibaca di tahiyat. Tapi memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi di hari Jumat itu teksnya tidak disebutkan. Karena itu seandainya kita hanya membaca Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu sudah membaca salawat dan salam kepada Nabi. Nah, adapun salawat dan salam kepada Nabi itu adalah berdoa kepada Allah, mohon kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi. Allahumma sholli sallim ala Muhammad. Allahumma ya Allah. Berarti berdoa kepada Allah. Ya Allah. Bisa memberikan kesejahteraan dan keselamatan ala Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jadi doa kepada Allah, mohon kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud dengan meskipun panjang seperti ilmiah juga maknanya bukan di situ. Yang sini ditambah seperti kepada Nabi Ibrahim sebagaimana tetap seperti itu, bahwa berdoa kepada Allah mohon kesejahteraan dan keselamatan untuk Rasulullah SAW. Itu disebut dengan salawat dan salam, ya. Dan bukan menjunjung atau mengagungkan Rasulullah, karena di masyarakat itu kalau nggak taklim terus tanya salawat kepada Nabi itu maksudnya apa, menjunjung Nabi. Nah, salawat kepada Nabi bukan menjunjung Nabi. Salawat kepada Nabi itu adalah berdoa kepada Allah, mohon kesehatan dan keselamatan untuk Rasulullah. Dan manfaatnya yang lebih besar untuk yang baca itu, maksudnya manfaat bersolawat tadi itu lebih besar kembali kepada dirinya dibandingkan dengan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasulullah dengan pahala amal orang yang bersolawat, dan Allah memberikan kepada misalnya begini, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Misalnya gitu, ini gampangannya pahalanya satu kebaikan. Saya
mendapatkan satu kebaikan dari satu sahabatmu. Dan kamu yang baca mendapatkan 10 kebaikan. Itu penjelasan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man salatan sallallahu alaihi wasallam." Salat sekali untukku, maka Allah membalas kepada orang itu 10 kali. Nah itu. Ulama memberikan penjelasan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Yang kedua ini adalah keutamaan yang Allah berikan karena perjuangannya. Karena perjuangannya di dalam menegakkan Islam ini, itu mengajarkan atau mendakwakan Islam ini kepada umat manusia, akhirnya siapapun yang beragama Islam disyariatkan membaca surat dan sekali salawat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari salawatnya dan orang itu mendapatkan 10 kali lipat. Nah, kalau gitulah berarti orang itu bisa melampaui Rasulullah SAW. Jawabannya seandainya umatnya itu cuma satu, iya. Seandainya umat Rasulullah itu cuma satu, terus dia itu selesai baca salat, gampangnya ngomong bisa-bisa, iya, seolah-olah mendapatkan jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau umat Rasulullah SAW 10 gitu saja. Nah, maka kalau semuanya bersolawat sejumlah yang sama, maka semuanya mendapatkan sama. Rasulullah mendapatkan 10 dari satu kali 10. Dan masing-masing mendapatkan 10 kali lipat. Nah, kalau umat Rasulullah 1 miliar, padahal lebih dari 1 miliar. Tapi ini adalah Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu itu, salawatlah kepadaku dan mintakan kepada Allah, ya, kedudukan untukku di surga. Sesungguhnya di surga yang hanya Allah berikan kepada satu hamba. Dan aku berharap yang bersyukur kepadaku dan memberikan kedudukan itu kepada Allah untukku, maka dia untuk mendapatkan syafaat." Nah, Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Gitu. Nah, karena itu intinya bahwa eh, kita disunahkan untuk bersalawat, memperbaiki di hari Jumat. Nah, yang kedua, al-iktharu minad du'ai al-iktharu minad du'ai raja'a an yusati fasa'ad al-ijabah. Memperbanyak doa dengan harapan dengan saat dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena di hari Jumat itu ada satu saat yang ketika orang Islam itu berdoa di saat itu dijanjikan oleh Allah pasti dikabulkan. Nah, karena itu memperbanyak doa di hari Jumat dengan harapan pas di waktu yang mustajabah itu. Nah, waktu yang mustajabah itu kapan? Kebanyakan ulama ketika memahami dalil yang ada semuanya itu mengatakan waktu mustajabah itu hanya sesaat waktunya antara asar sampai menjelang maghrib. Waktunya asar sampai menjelang maghrib. Nah, karena itu maka hendaknya memperbanyak asar sampai menjelang maghrib di hari Jumat. Nah, kalau kita gunakan untuk taklim gini bagaimana? Ya, insya Allah juga itu termasuk kebaikan yang agung. Kenapa? Karena
Itu waktu yang mustajabah dan kita gunakan untuk bermajelis majelis taklim, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah atau mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan alhamdulillah apabila eh, yang betul itu doa juga banyak dipanjatkan. An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yang menuju Jum'ati isna asyurata sa'atan. Di Jumat, sebagaimana hari-hari biasa, secara umum ada 12 jam. La yujadu fiha abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu iyahu. Tidaklah seorang muslim kepada Allah di hari itu kecuali Allah pasti berikan. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da sholatil asri. Tanyakan doamu itu akhir waktu setelah sholat asar. Nah, jadi eh, teksnya di awal itu seolah-olah 12 jam itu semuanya, tapi di akhir itu menunjukkan bahwa hanya itu sesaat di waktu setelah sholat asar. Gitu. Itu yang kedua, yang ketiga, nah ini kebalik ini ya. Yang ketiga membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi. An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah pancarkan nur ke dalam dirinya antara dua Jumat. Nah ini yang kalau nggak keliru urutan tadi itu, gampangnya ini yang ketiga gitu ya. Nah jadi tadi itu lompat dari pertama terus ketiga terus baru kedua. Tapi intinya bahwa termasuk tuntunan membaca surat Al-Kahfi. Adapun dari segi riwayat hadis tentang membaca surat Al-Kahfi, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Ya. Tapi banyak dari kalangan ulama yang mengatakan dari sisi dari segi kalau dikatakan sampai kepada Rasulullah SAW itu yang mengatakan dhaif, kalangan ulama yang mengatakan hadis ini kalau dikatakan dari Rasulullah dhaif, tapi mereka mengatakan baca surat Al-Kahfi itu umum sejak zaman sahabat. Jadi kalau tidak umum sejak zaman sunnah membaca surat Al-Kahfi itu sunnah. Kenapa? Karena itu amalan sahabat. Amalan sahabat. Hanya saja sanad itu sampai kepada Rasulullah. Hadis itu kan zaman penulis hadis itu kan seperti Imam Bukhari, saya belum baca Al-Hakim, dan imam-imam yang lain itu kan zaman mereka mencari hadis dan diurutkan sanadnya ini dari siapa saja. Terus orang-orang yang dikenal sebagai perawi yang sahih itu siapa saja. Nah itu ketika dilakukan penelitian, ya, nah itu melewati diselisihkan, melewati orang karena itu akhirnya ulama berbeda pendapat. Tapi ketika amalan ini itu kapan itu munculnya, ternyata sejak zaman sahabat itu sudah umum para sahabat membaca surat Al-Kahfi. Contohnya Syekh bin Bas rahimahullah juga termasuk yang mengatakan bahwa hadisnya dhaif tapi amalan baca surat Al-Kahfi itu sudah umum sejak zaman sahabat. Syekh Utsaimin juga kayak gitu. Dari sisi hadisnya dhaif tapi itu amalan yang sudah umum sejak generasi salaf. Nah itu tentang membaca surat Al-Kahfi. Jadi termasuk tuntunan di hari Jumat membaca sholawat, termasuk berdoa, ya, dan membaca surat Al-Kahfi. Kemudian berikutnya, gitu.
termasuk tuntunan Jumatan harus di masjid jami. Al-Jumu'atu fil masjidil jami. Jumatan harus di masjid jami. Dan yang dimaksud dengan masjid jami di zaman Nabi SAW adalah masjid umum yang digunakan sholat 5 waktu termasuk Jumatan. Adapun masjid yang bukan masjid jami di zaman Nabi, itu sekarang disebut dengan musola. Di zaman Nabi disebut dengan Masjidul Hayy, masjid kampung. Yang penting ada bangunannya, dan secara umum kalau sudah bangunan ini khusus untuk ibadah dan berkaitan dengan membicarakan masalah Islam, maka itu disebut dengan masjid. Kalau nggak ada Jumatan di situ, nah, dan bahkan sholat 5 waktu kadang-kadang nggak ada. Kenapa? Karena di zaman sahabat kalau waktunya cukup, maksudnya sudah siap, yang biasa datang sudah siap, misalnya asalnya karena di zaman sahabat kampung itu bisa 5 rumah, 10 rumah gitu saja. Nah, terus dibangunlah masjid kampung. Nah, kalau Jumatan tidak digunakan. Kalau sholat 5 waktu, gitu. Kalau mereka, oh ini kita sudah kumpul terus waktunya cukup, kita tinggal, kita tinggal ke Masjid Nabi atau ke Masjid Kuba misalnya. Akhirnya di Masjid kampung tadi itu juga nggak ada adzan, nggak ada sholat. Nah, masjid yang kayak itu disebut dengan Masjidul Hayy, masjid kampung. Gitu. Masjidul Hayy di zaman Nabi lah. Di zaman kita namanya berubah jadi musola. Nah, sekarang kalau di zaman kita Jumatan harus di masjid, tidak boleh di musola, gampangnya begitu. Nah, di zaman Nabi Jumatan harus di masjid jami, tidak boleh di Masjidul Hayy, maksudnya masjid kampung yang kita sebut sekarang musola. Apa ada teks musola di Nabi? Jawabannya ada. Maknanya apa? Maknanya adalah tanah lapang yang biasa dipakai untuk sholat tertentu. Contohnya sholat hari raya. Nggak ada bangunannya, tapi setiap sholat hari raya di situ. Nanti kalau sholat itu diserahkan keluar dari masjid, misalnya sholat istisqa, sholat minta hujan di situ. Nah, tempat itu disebut dengan musola. Nah, di zaman kita nggak ada tempat kayak gitu, terus disebut musola. Nah, geser musola itu digunakan untuk menyebut Masjidul Hayy atau masjid kampung tadi itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana nasu yatana itu keliru tulisannya, harusnya yatana wabuna. Nah, itu. Nah ini yatana wabuna. Nah itu. Yaumal jumu'ati min manazilihim awali adalah orang-orang yang berdatangan di hari Jumat mereka dan dari lembah-lembah dan lereng-lereng mereka. Maksudnya yang tinggal di lereng, yang tinggal di gunung, gitu. Nah, yang tinggal di lembah, nah itu datang semuanya ke masjid untuk Jumatan. Ani Zuhri dan dari Az-Zuhri, anna ahla dzil hulaifah kanu yajtami'una ma'an Nabi SAW. Bahwa orang-orang yang tinggal di Zulhulaifah itu yang sekarang tempat itu disebut dengan Bir Ali, dan itu adalah nama tempat di luar kota Madinah yang dulu adalah lembah. Ketika Rasulullah SAW berada di situ, didatangi oleh malaikat Jibril dan memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar sholat karena lembah ini lembah yang diberkahi. Nah, di situ Jumat ketika datang ke Masjid Nabi SAW. Nah, itu lumayan jauh, beberapa kilo. Ya. Kalau naik sekarang kalau lagi lancar ya mungkin antara 5 menit gitu saja. Nah, tapi kalau eh, jalan kaki ya lumayan gitu ya. Itu. Bahwa penduduk atau orang yang tinggal di Dzulhulaifah kanu yastami'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wadhalika ala masirati sittata amyalin mil Madinah, dan jaraknya kurang lebih 6 mil. 6 mil berarti kurang lebih 10 kiloan ya. 10 kiloan. Itu atau 8,5. Kira-kira seperti itu. Wa Atha ibni Abi Robah, dari Atha ibni Abi Robah qala kana ahlu Mina yahdhuruna al-jumu'ata bi Makkah. Orang-orang Mina hadir ke Masjidil Haram kalau Jumatan. Maksudnya di zaman Nabi SAW. Nah, jadi lumayan ya, tetap jauhnya ya kurang lebih eh, antara 7 sampai 10 kilo juga sama gitu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Talkhis, lam yungqal anna Nabi sallallahu adzina li ahadin fi iqamatil jumu'ati fi syai'in min masajidil Madinah wala fil qura allati qarabaha. Nah, tidak ada riwayat Nabi SAW memberikan izin seorang untuk mengadakan Jumatan di Madinah dan di desa-desa dekat Madinah. Korea itu di zaman Nabi ya kampung ya. Di kampung-kampung dekat Madinah. Seperti Dzulkhuwaifah tadi itu atau yang sekarang disebut Bir Ali itu kan sudah di luar Madinah. Nah, itu. Tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW memberikan izin untuk Jumatan selain di Masjid Nabi SAW di Madinah dan di kampung-kampung dekat Madinah. Berarti kalau tidak ada izin untuk mengadakan Jumatan, berarti Jumatan harus datang semuanya ke Masjid Nabi SAW. Dan itu menunjukkan makna bahwa Jumatan harus di Masjid Jami. Nah, bagian terakhir di dalam bab Jumatan, ijtima'ul jumu'ati wal idi fi yaumin wahid. Apabila hari Jumat pas dengan salah satu dari 2 hari raya. Jadi hari Jumat pas hari raya Idul Fitri atau hari Jumat pas Idul Adha. Kalau dibalik Idul Fitri hari Jumat, Idul Adha hari Jumat. Idza jitama'a al-jum'atu wal idu fi yaumin wahidin. Apabila hari Jumat dan hari raya itu bertemu dalam satu hari, itu sakototil Jum'atu amman sholal id. Hukum Jumatan itu, hukum Jumatan gugur bagi yang sudah sholat hari raya. Maksudnya hukum Jumatan gugur itu hukum wajibnya, bukan Jumatannya yang gugur. Ya. Tapi hukum wajibnya gugur bagi yang sudah sholat id. An Zaid bin Arqam qala, dari Zaid bin Arqam ia berkata, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat raya. Tsumma rakhasa fil jumu'ah. Lalu memberi keringanan dalam Jumatan. Faqala man syaa ayyusalli falyusalli. Siapa yang mau Jumatan maka silahkan hadir Jumatan. Itu. Maknanya yang tidak mau hadir Jumatan tidak apa-apa. Nah, dan di hadis yang kedua, di hadis yang kedua menunjukkan makna bahwa masjid tetap harus mengadakan Jumatan, dan kalau tidak berhalangan yang lebih afdal tetap hadir Jumatan. Nah, karena itu di bagian yang kedua, wa mustahab lil imami ayyuqimal jumu'ah, dan disunnahkan bagi imam tetap melaksanakan Jumatan liyashhadaha man syaa syuhudah, supaya orang yang ingin Jumatan bisa Jumatan. Wa malam
ya syadal id, dan juga yang belum sholat id kan wajib Jumatan. Nah, itu supaya bisa Jumatan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu nahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kita ma'afi yaumikum hadza idani." Di hari kalian ini berkumpul dua hari raya. Maksudnya hari raya mingguan yaitu hari Jumat dan hari raya tahunan yaitu Idul Fitri atau Adha. Di hari kalian ini berkumpul man syaa ajza'ahu minal jumu'ati, maka siapa yang sudah sholat hari raya itu cukup untuk tidak menghadiri Jumatan. Inna mujamma'un, tapi kita tetap mengadakan Jumatan. Faedah yang pertama bahwa hari Jumat itu dikatakan hari raya. Nah, lalu di kalangan ulama akhirnya dikatakan hari raya mingguan. Nah, adapun dikatakan hari raya ini hadisnya berkumpul di hari kalian ini dua hari raya. Nah, maksudnya Jumat sama Idul Fitri atau Jumat sama Idul Adha. Ini yang pertama berarti hari Jumat itu adalah hari raya mingguan. Gitu. Nah, yang kedua, apabila orang itu sudah sholat hari raya, maka dapat rukhsah untuk tidak Jumatan, dapat rukhsah untuk tidak Jumatan. Gitu. Nah, yang ketiga, imam dan masjid harus mengadakan Jumatan. Nah, di antara hikmahnya supaya orang yang sudah Jumatan sudah ingin Jumatan masih tetap bisa, dan bahkan yang karena sesuatu tidak hadir sholat hari raya, dia wajib menghadiri Jumatan supaya tetap bisa melaksanakan. Nah, kemudian muncul permasalahan di pembahasan fikih, apa hukumnya kalau sudah sholat hari raya, hukumnya Jumatan itu hukumnya kalau di Jumatan, apakah dia harus sholat duhur? Nah, jadi itu. Kalau dia sudah sholat hari raya, kan rusuh nggak Jumatan. Apakah dia tetap sholat duhur? Jawabannya jumhur ulama wajib sholat duhur. Kebanyakan ulama Jumatan maka wajib sholat duhur. Nah, kenapa begitu? Karena sebagaimana dalil yang lain mengatakan bahwa golongan ini tidak wajib Jumatan. Nah, nggak wajib Jumatan itu tetap sholat duhur. Contohnya, sholatul Jum'ati wajibun ala kulli muslimin illa khams. Sholat Jumatan wajib bagi siapapun yang beragama Islam kecuali 5 golongan. Wanita, musafir, orang yang sakit, anak kecil, budak. Nah, sekarang wanita kalau nggak Jumatan wajib sholat duhur. Musafir kalau nggak Jumatan wajib sholat duhur. Ya, budak kalau nggak Jumatan wajib sholat duhur. Orang yang sakit nggak Jumatan wajib sholat. Anak kecil, adapun anak kecil itu nggak hanya masalah sholat, semuanya memang belum wajib. Nah, dari dalil-dalil itu dan yang semisal difahami oleh kebanyakan ulama yang tidak hadir Jumatan, nah tetap wajib sholat. Dan di antara ulama ada yang berpendapat sudah nggak pakai sholat dulu. Jadi sholat hari raya tadi itu telah mewakili sholat Jumat. Nah, kalau dia sholat lagi, sholat Jumat, maksudnya kalau dia sholat Jumat itu dia mendapatkan sunnahnya. Nah itu tapi kebanyakan ulama tidak seperti itu. Nah itu ada ulama ahli sunnah yang pendapatnya bahwa sholat Jumatnya betul-betul gugur, ya,
Apabila sudah sholat hari raya, nah tapi hukum, nah, apabila tidak sholat lagi itu sunnah. Nah itu hanya saja jumhur ulama itu mengatakan wajib Jumat berarti wajib sholat zuhur. Itu yang kita baca sebagai kelanjutan Kitabul Jumu'ah. Nah, sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan, mau dipersilahkan. Ini, Izin bertanya Ustadz, ini. apakah ada alasan khusus kenapa pada hari Jumat itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi? Jadi itu mengikuti dalil kalau itu ada nggak ada istilahnya itu penjelasan, hanya saja hadis itu siapa yang baca surat kafir di hari Jumat maka akan dipancarkan nur kepadanya antara Jumat itu dan Jumat yang lain. Jadi itu murni kembali kepada dalil. Seperti surat subuh di Jumat disunahkan membaca surat As-Sajdah sama surat Al-Insan. Membaca surat yang lain boleh dibaca, tapi sunnahnya rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat ini. Kalau ditanya mengapa aku nggak surat yang lain? Itu alam, jadi itu tuntunan dari Rasulullah seperti itu. Adapun membaca surat Al-Kahfi di dalam hadis yang diperselisihkan oleh ulama tentang itu sahih apa enggak tadi itu dipancarkan nur itu antar Jumat itu dan Jumat yang lain. Yang dimaksud dengan di situ ada kalau cahaya menekan jiwa antara hak dan batil. Dia paham bahwa yang hak itu hak dan tidak sekedar itu. Kalau dia paham, jiwa itu kalau paham yang sesungguhnya, maka yang benar itu maslahat yang ia butuhkan. Maslahat yang ia butuhkan, baik dunia maupun akhirat. Nah, kalau jiwa itu memahami kebenaran itu maslahat yang ia butuhkan, maka jiwa itu menjadikan atau mengendalikan seluruh anggota badan cenderung kepadanya. Cenderung kepadanya. Yang kedua, cahaya hati tadi itu menjadikan jiwa paham bahwa kebatilan itu adalah kebatilan ini batil dan batil itu mudarat. Kalau jiwa itu betul-betul paham ini batil itu mudarat, maka jiwa itu mengendalikan seluruh jasadnya untuk jauh. Sehingga akhirnya orang itu bawaannya, itu batil, kita menjauh dari situ. Bawaannya banyak gitu. Kenapa? Karena jiwanya telah seperti itu. Nah, karena itu kita diperintah untuk berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila. Allah tadi itu karena sambung ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilau warzuqna jitinabah. Kalau bacanya diputus, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Tampakkanlah kepadaku yang hak itu hak. Apa maksudnya tampakkan kepadaku yang hak itu hak, yang benar itu benar. Maksudnya jiwa itu nggak mesti bisa melihat kebenaran difahami oleh jiwa sebagai kebenaran. Nggak mesti bisa begitu. Bahkan jiwa yang tidak punya dasar itu hanya memahami kebenaran itu dianggap batil. Kajian tauhid dianggap batil, kajian sunnah dianggap batil. Nah itu banyak, kenapa? Karena jiwanya tidak tahu ilmu, tidak tahu kebenaran.
Nah, mohon kepada Allah, ya Allah tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar. Nah, berikan rezeki supaya bisa mengikutinya. Dan tampakkan kepadaku yang batil itu batil dan berikan rezeki untuk bisa menjauhinya. Nah, jiwa apabila dipancarkan nur Allah menjadi jiwanya itu jelas ini benar, ini salah. Nah, yang benar itu manfaat yang ia butuhkan dunia akhirat. Kalau jiwanya sudah betul-betul paham kayak begini, maka jiwanya akan menyetir seluruhnya terus mendekat dan cenderung kepada kebenaran. Kenapa? Itu manfaat yang ia butuh. Sebagaimana yang kedua, apabila jiwanya itu memahami ini kebatilan, maka jiwanya akan nyetir senangnya itu adalah kebenaran, ketaatan, meskipun itu berat. Itu yang menyenangkan baginya. Kenapa? Karena jiwanya betul-betul tahu ini adalah kemaslahatan yang menenteramkan. Gitu. Nah, dan ada orang yang senangnya malah kebatilan. Kenapa? Karena jiwanya tidak tahu bahwa kebatilan itu membawa baginya. Nah itu. Begitu juga di dalam bab kebatilan. Itu ada orang yang betul-betul seolah-olah alergi kalau mendekat kebatilan. Kenapa? Oh itu batil itu nanti jadi orang tercela, jadi orang hina, jadi orang akhirnya betul-betul tidak mau dengan kebatilan itu. Dan ada orang yang tidak ngerti ya, bahwa kebatilan yang bakal merendahkan, yang bakal menjatuhkan itu ya, justru seolah-olah itu adalah jadi kebutuhannya. Padahal itu akan menjatuhkannya dan menghinakannya. Nah, terus di hadis yang diperselisihkan tadi itu yang baca surat Al-Kahfi akan dipancarkan nur ke dalam jiwanya antara dua Jumat. Hanya saja dari sisi dalil itu diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya, tapi dari sisi amalan, amalan itu banyak ulama yang mengatakan bahwa sampai sahabat itu umum setiap Jumat membaca surat Al-Kahfi. Allah. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Ya, izin Ini. melangkahi dua orang yang duduk berdekat itu bagaimana kalau misalnya kita datang terlambat, tapi masih ada saf kosong di depan atau di tengah, tapi yang penuh itu di bagian belakang. Itu apakah memang tidak boleh kita melewati antara orang yang duduk duluan di belakang seperti itu? Ya. Terus yang kedua, kalau memakai wangi-wangian, apakah misalnya wangi-wangian itu ada syaratnya nggak? Kan sekarang wangi-wangian itu juga ada yang ada kandungan alkoholnya sebagai kandung campuran minyak wangi seperti itu. Iya. Bagaimana? Yang Termasuk pertama, eh, merangkai hendak gimana? Terus gimana jika di depan itu ada yang kosong dan yang di belakang itu penuh? Nah, di antara petunjuk yang gampang masuk kepada kita itu adalah, maksudnya petunjuk ini bukan dalil tapi penjelasan ulama atau guru yang ngajar itu ya. Nah itu eh, menyampaikan kepada yang duduk rapat tadi atau yang memenuhi belakang tadi itu untuk maju atau gampangannya pamit minta jalan. Kalau ternyata mereka maju, mereka yang punya hak maju terus kita tempati tempat dia. Kalau tidak maju, pamit minta jalan supaya dikasih jalan. Nah, jadi itu caranya itu. Kenapa? Karena aslinya mereka yang punya hak di depan, tapi mereka salah. Salah menempati tempat duduknya, tidak memilih yang utama. Gitu. Nah, ketika kita datang tidak boleh langsung ngambil hak dia. Tapi gampangannya eh, menyampaikan di depan masih ada yang kosong, mau dipersilahkan atau kalau enggak, pamit untuk duduk di depan. Nah, supaya dikasih jalan. Dengan begitu, larangan melangkai tetap enggak melangkai.
Nah itu. Eh, Kemudian yang kedua, wangian. Jadi yang mengatakan bahwa alkohol najis itu dulu di generasi tabi'in Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa khamr itu najis. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Gitu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, maisir, ansab dan keberbedaan dengan donasi itu najis dan syaitan. Abu Hanifah yang satu pemahaman dengan Abu Hanifah mengatakan berarti khamr itu najis. Nah, khamr itu adalah minuman keras. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan najis di sini bukan najis benda, tapi najis maksudnya perbuatan dosa. Nah, kebanyakan ulama memahami kata najis itu seperti ini. Nah, akhirnya ulama berbeda pendapat tentang minuman keras itu bendanya najis atau itu setan bukan bendanya yang najis. Akhirnya ulama berbeda pendapat seperti itu. Nah, setelah itu di zaman alkohol, alkohol itu masuk kan. Karena itu kalau ada minuman kandungan alkoholnya tinggi itu memabukkan. Akhirnya dikatakan itu homer. Nah, akhirnya muncul atau beredar bahwa minyak wangi yang mengandung alkohol itu najis. Nah, tetap pemahamannya kembali jumhur ulama enggak, menurut Abu Hanifah banyak yang mengatakan itu dan insya Allah yang lebih kuat itu tidak najis. Tidak najis bendanya tapi itu khamr yang haram diminum tadi itu. Dikonsumsinya itu termasuk perbuatan syaitan, mengkonsumsi minuman keras. Karena itu eh, minyak wangi yang mengandung alkohol Silakan Mas Mbak jika ada yang ingin bertanya. nggak ada, jadi kita akhiri terus kita kembalikan kepada Mbak Zara. Baiklah, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz, kepada Dokter, Mas Mbak, serta seluruh hadirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit dong ya. Sesuatu.